Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Berhembuslah nafasmu ya Bapa, penuhi hati kami. Haleluya. Berhembuslah nafasmu, penuhi hatiku. Setiap musim hidupku Kau sertaku, ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Bukan lagi kami hidup, Tuhan. Bukan lagi ku hidup untuk diriku. Anugerah pengorbanan selamatkanku. Ku arahkan mataku
Benar Tuhan, sebagaimana pujian ini, Engkau yang ada di dalam kami, Engkau yang memimpin hidup kami. Biarlah Tuhan, tuntunlah, arahkan hidup kami. Karena kami percaya tidak ada kuasa yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama meneduhkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya pertama-tama mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-35 bagi kita semua, Jemaat Gereja Isa Al-Masih Malaer. Ya, sebuah perjalanan panjang yang telah kita lalui, dan dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Tentunya hal ini sesuatu yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, dalam rangka ibadah ucapan syukur ulang tahun ini, saya mengambil tema Ebenezer. Mendasari firman Tuhan, saya akan membacakan beberapa ayat dari 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5, kemudian dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ayat yang ke-10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua pasti pernah melihat sebuah monumen ataupun tugu. Di Bandung ini ada banyak tugu-tugu atau monumen-monumen yang dibangun. Ada tugu atau monumen yang dibuat sangat megah, dengan lapangan yang begitu luas, dengan ornamen-ornamen yang begitu indah. Tetapi ada juga monumen atau tugu yang dibuat apa adanya. Hal itu dilakukan untuk mengingatkan orang yang menyaksikan tugu itu pada suatu peristiwa. Sebagai contoh Bapak Ibu, ada sebuah prasasti di Surabaya yang terbuat dari batu yang besar. Batu itu bentuknya tidak unik, tidak menarik, dan hanya diberi tulisan tentang perjuangan para pahlawan yang merebut kemerdekaan. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimanapun bentuk sebuah tugu atau monumen, hal itu dimaksudkan untuk mengingatkan kepada kita tentang sesuatu yang telah terjadi, apapun itu. Dan tentunya melalui peristiwa yang telah terjadi tersebut, kita dapat belajar dari pengalaman itu, bagaimana kita dapat ke depannya hidup lebih baik lagi, atau tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Dikatakan di dalam ayat-ayat tadi, Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Dan kemudian Samuel menamai batu itu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Hal itu dilakukan untuk menjadi peringatan atas apa yang telah Tuhan perbuat kepada bangsa Israel. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat mengapa pendirian tugu atau batu Ebenezer ini menjadi penting bagi bangsa Israel. Dan apa relevansinya bagi kita berkaitan dengan peringatan atau ucapan syukur ulang tahun gereja kita. Bapak Ibu, ayat yang kedua yang tadi kita baca itu tidak bisa dipisahkan dari kisah yang terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-4 sampai yang ke-6. Bagaimana pada saat bangsa Israel dipimpin oleh Imam Eli dan anak-anaknya Hofni dan Pinehas. Dikatakan bahwa bangsa Israel pada waktu itu dikalahkan oleh orang Filistin dan tabut Allah yang merupakan lambang kehadiran Tuhan itu dirampas oleh orang-orang Filistin. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena selama tabut Allah itu berada di tanah Filistin, Allah mendatangkan tulah-tulah yang hebat bagi bangsa tersebut, sehingga mereka pada akhirnya mengembalikan tabut itu ke tanah Israel. Tapi di ayat 2 tadi mengatakan bahwa sejak tabut Allah itu ada di tanah Israel, orang Israel masih menderita. Mereka masih mengeluh karena perilaku orang Filistin. Dan itu terjadi bukan 1-2 bulan, bukan terjadi 1-2 tahun, tetapi sampai berlangsung 20 tahun lamanya. Mengapa demikian? Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa meskipun tabut Allah yang merupakan lambang kehadiran Tuhan itu ada di tanah orang Israel, tetapi hal itu hanya menjadi sekedar simbol keagamaan semata-mata, tanpa disertai dengan kesadaran bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka. Sehingga meskipun tabut Allah ada di tengah-tengah mereka, tetapi kita membaca tadi bahwa mereka masih menyembah kepada para Baal dan Asyitoret. Orang-orang Israel belum sungguh-sungguh bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Sehingga bukannya Tuhan tidak peduli, bukannya Tuhan tidak berkuasa, namun karena mereka masih mendua hati, masih berpaut pada sesembahan mereka, yaitu Baal dan Asyitoret, maka Tuhan mengizinkan orang Filistin tetap menindas, tetap menjajah mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara, sampai akhirnya di ayat yang ketiga tadi Samuel menegur bangsa Israel dan mengajak mereka kembali untuk bertobat sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika mereka bertobat sungguh-sungguh, mereka meninggalkan ilah-ilah para Baal, para Asyitoret itu, dan menunjukkan hati mereka hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak segan-segan untuk bersegera menolong mereka. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 tadi dikatakan bahwa ketika orang-orang Filistin itu menyerang orang-orang Israel, Tuhan mengguntur, membuat bangsa Filistin kocar-kacir, sehingga Israel menang. Dan disitulah Samuel mendirikan batu atau tugu yang disebut dengan Ebenezer itu. Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari pendirian tugu ini? Yang pertama, kita melihat bahwa Ebenezer didirikan untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan sudah menolong mereka. Meskipun mereka sebelumnya tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tetapi Tuhan bersegera untuk menolong mereka ketika mereka sungguh-sungguh bertobat. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini satu hal yang indah yang kita lihat dari peristiwa ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, perjalanan gereja kita yang ke-35 ini, saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan kehidupan kita. Apakah kita selama mengiring Tuhan, kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam ketetapan-ketetapannya?
Atau kita hanya sekedar beragama, tetapi kehilangan esensi, kehilangan kesadaran bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, saya ingin menyadarkan kepada kita semua, meskipun kita seringkali jatuh bangun di dalam mengikut Tuhan, tetapi Tuhan senantiasa mengasihi kita. Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Sehingga sampai pada saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, Ebenezer juga mengingatkan kepada bangsa Israel untuk terus merenungkan, mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan melalui itu Tuhan ingin agar kasih mereka kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Tuhan ingin agar mereka semakin mengasihi Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu, sebuah tugu atau sebuah monumen dibuat untuk mengingatkan kepada kita, supaya kita jangan mengulangi kesalahan-kesalahan di masa yang lampau. Nah, Bapak Ibu, sayangnya kalau kita membaca di dalam pasal 8, di situ kita melihat bahwa bangsa Israel setelah mereka mengalami pertolongan Tuhan sejak Ebenezer didirikan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa sejak saat itu orang-orang Filistin tidak pernah lagi memasuki daerah Israel seumur hidup Samuel. Tetapi Bapak Ibu, ketika mereka sudah hidup dalam keamanan, sudah hidup di dalam ketenangan, apa yang terjadi? Mereka meminta raja untuk memimpin mereka. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, ketika mereka minta raja, bukan kamu yang mereka tolak, tetapi aku, kata Tuhan. Mereka menolak aku menjadi raja atas hidup mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini menjadi satu perenungan buat kita. Kalau hari ini kita mengambil tema Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Biarlah ini tidak membuat kita menjadi berpuas diri atau terlena dengan keadaan yang baik ini. Oh, Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memimpin kehidupan kita. Tuhan sudah memelihara kita. Tapi lebih jauh pertanyaannya adalah, apakah kita yang sudah mengalami kebaikan dan kasih Tuhan itu, kita boleh semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini? Bapak Ibu, ketika baru-baru ini ada seorang rekan hamba Tuhan yang meninggal dunia secara mendadak. Di dalam ibadah yang dilakukan, hamba Tuhan yang memimpin ibadah itu berkata begini, dia sudah berpulang kepada yang terkasihnya, kepada Tuhan Yesus yang menjadi kekasih hatinya. Bapak Ibu, pada saat itu Roh Kudus mengingatkan kepada saya, sudahkah saya menjadikan Tuhan sebagai yang terkasih di dalam hidup saya? Mari kita merenungkan hal ini, Bapak Ibu. Pada waktu itu saya begitu terhenyak mendengar bisikan Roh Kudus di dalam hati saya. Kalau Tuhan sudah memimpin hidup kita, kalau kita boleh ada sampai saat ini, apakah kasih kita makin bertambah-tambah kepada Tuhan? Bukankah sangat menyedihkan kalau kita yang sudah mengalami begitu banyak pertolongan dan kasih Tuhan, tetapi kita jadi semakin mencintai hobi kita, semakin mencintai perkara-perkara duniawi. Mungkin kita begitu antusias untuk berolahraga, bersepeda, ya, mungkin badminton atau mungkin olahraga lain, tetapi kita mengabaikan Tuhan. Bapak Ibu, Ebenezer mengingatkan kepada kita supaya kita semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, saya rindu biarlah firman Tuhan ini boleh menyadarkan kita.
Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ingat selalu akan kebaikannya. Ingat selalu akan kasih-Nya yang tidak berkesudahan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini. Dengan hati yang penuh ucapan syukur karena penyertaan Tuhan atas gereja kami sepanjang 35 tahun ini. Tuhan, biarlah kami mau bertekad untuk mengingat segala kebaikan Tuhan, segala pertolongan Tuhan, dan itu akan semakin membangkitkan kasih kami kepada Tuhan. Akan semakin membangkitkan kerinduan kami untuk menyenangkan Engkau dalam sisa hidup kami. Hamba berdoa Tuhan bagi gereja-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan meneguhkan, yang akan mengokohkan, yang akan menguatkan iman kami. Engkau yang akan memperlengkapi kami Tuhan, sehingga kami dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan, kami tidak undur, kami tidak goyah, tapi kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15, atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.